Halo Sobat Monggo Masmo, apa kabar semua? Jumpa ketemu lagi teman-teman. Baik, pada kesempatan kali ini diriku bersama pasien sebuah mesin speaker aktif mereknya Betatri, tipenya U12A. Seperti ini teman-teman. Mesin aktif ini datang dalam keadaan kondisi seperti ini teman-teman. Jadi datang tanpa boxnya, tanpa casingnya, tanpa speakernya, jadi hanya mesin saja. Untuk keluhannya sendiri, mesin speaker aktif ini tidak keluar suara, jadi nyala tidak keluar suara. Kebetulan sudah pernah diperbaiki teman-teman, diperbaiki sama yang punya, katanya itu sudah ganti transistor final. Pokoknya transistor yang di situ sudah diperiksa semua teman-teman, sudah diganti-ganti yang baru untuk transistor final, dan untuk driver-drivernya itu sudah diganti, untuk DR-nya untuk transistornya itu udah pada baru semua. Terus saya tanya lagi apa saja yang sudah dikerjakan Pak, saya bilang gitu. Yang pasti transistor udah diganti, dioda udah diukur. Solderan gimana Pak? Solderan juga sudah disolder semua Mas, katanya gitu. Terus untuk resistornya gimana? Udah diperiksa belum? Untuk resistor sebagian Mas. Wah, repot juga teman-teman, pasien seperti ini. Jadi semua udah diperiksa teman-teman, ceritanya seperti itu. Jadi saya nggak ada kesempatan lagi untuk nyolder. Jadi untuk solderan itu udah disolder semua, solder rapi. Sudah saya lihat juga, nanti teman-teman bisa lihat solderannya lumayan rapi teman-teman. Jadi di sini saya juga sedikit apa ya teman-teman, istilahnya sedikit muter otak, cari peluang kecil yang nantinya bisa membuahkan hasil untuk perbaikan ini. Di sini tadi ada celah, yaitu resistor sebagian baru sebagian yang diperiksa. Jadi saya cuma punya kesempatan di situ doang teman-teman, kesempatan memeriksa resistor saja. Nah itu sungguh sangat berat ya teman-teman itu. Oke, mudah-mudahan nanti berhasil. Seperti apa penanganannya, maksudnya seperti apa kerusakannya dan bagaimana penanganannya, tonton simak videonya teman-teman. Kita memanfaatkan celah yang kecil tadi, hanya sebagian resistor yang belum diperiksa. Mudah-mudahan di situ menemukan titik terang untuk kerusakan mesin aktif Betatri U12A. Oke, langsung simak videonya teman-teman, kayaknya sangat menarik ini. Untuk mesin speaker tak aktifnya seperti ini lor, kebetulan ini sudah saya tancapkan ke listrik, langsung bisa kita coba ya lor. Nah ini untuk gimana nih lor enaknya, nah begini saja. Nah ini kita lihat lor, solderannya sudah rapi, jadi tidak ada solderan yang kendor, semua udah disolderin. Saya sudah nggak kebagian mau nyolder di mana lor, semua solderan sudah rapi. Transistor final ini katanya udah diganti semua, yang nempel-nempel di heatsink ini udah diganti-ganti, transistornya juga sama yang di sini. Oke, kita lihat mesinnya lor. Nah mesinnya seperti ini, bisa kita lihat ya lor, kelihatan transistornya masih baru. Yang di sini juga sama, transistornya kelihatan baru-baru semua. Oke, langsung saja kita coba nyalakan ya lor. Kebetulan sudah connect listrik seperti ini. Nah ini kita on. Ini lampunya yang nyala cuman dua doang lor. Yang nyala cuman dua, yang lain itu tidak nyala lampunya. Seperti ini. Baik, seperti apa penanganannya, langsung saya eksekusi ya lor ya. Jadi ini saya memanfaatkan yang tadi, istilahnya peluang yang kecil tadi, hanya sebagian resistor yang diperiksa, jadi tidak semuanya ya lor ya. Oke, saya akan cari celahnya di situ. Baik, seperti ini lor ya, analisa pengalaman saya. Kalau tegangan, kalau untuk lampu LED ini tidak nyala semua seperti ini, yang nyala cuma dua, yang lain mati. Saya matikan dulu. Kalau yang nyala hanya sebagian seperti ini, itu artinya untuk power supply-nya itu tidak komplit loh. Power supply-nya itu tidak
ada yang hilang istilahnya gitu. Untuk power supply-nya itu ada yang hilang, itu kita mesti cari dulu kira-kira yang hilang itu tegangan yang mana gitu. Jadi tegangan ada yang hilang loh, sehingga menyebabkan sebagian lampu LED ini tidak nyala. Oke, langsung kita ukur ya lur. Kita ambil tester. Ini saya kalibrasi 50 saja lur, seperti ini, kalibrasi 50 volt DC. Dan selanjutnya untuk probo hitam di ground. Oke, untuk probo hitam di ground ya teman-teman. Jadi ini saya menggunakan tester kalibrasi 50 volt DC seperti ini. Ini untuk power kita on lagi. Power kita on. Selanjutnya kita melakukan pengukuran teman-teman. Untuk tegangan di sini itu harus ada dulu teman-teman. Di sini ada plus minus 15 volt. Tertera ya teman-teman. Pin pertama itu plus 15, pin ketiga minus 15. Oke, seperti ini. Kita coba ukur. Nah, di sini yang keluar malah minus teman-teman. Aturan plus 15, yang keluar malah minus. Testernya ngebalik. Dan untuk minusnya minus 15. Coba kita lihat. Nah, untuk minus 15 juga sama teman-teman. Untuk minus 15 kita rubah dulu untuk probonya. Probo merah di ground, probo hitamnya kita ukur ke minus 15. Nah, seperti ini. Untuk minus 15 nya hadir teman-teman. Untuk minus 15 nya ada seperti ini. Jadi yang hilang itu tegangan plus 15 volt yang tidak ada. Jadi untuk supply 15 voltnya itu harus kita cari dulu teman-teman, hilangnya itu di mana gitu. Selanjutnya akan saya matikan dulu, akan saya telusuri, karena untuk tegangan plus minus 15 volt itu bisa kita urut dari transistor ini teman. Ini ada transistor TIP22 dan transistor TIP27 pasangannya di sini. Itu untuk supply tegangan 15 volt dan minus 15 volt. Oke, nanti kita cari kira-kira ada kerusakan komponen apa tidak di seputaran rangkaian transistor ini teman-teman. Saya matikan dulu. Oke, selanjutnya kita coba telusuri teman-teman. Kita cari kerusakannya. Mesin kita coba balik. Jadi tadi untuk tegangan 15 volt itu yang paling ujung teman-teman. Yang di sini pin pertama kita urut. Ini larinya ke transistor sini, rangkaian. Ini TIP 122. Kita coba periksa untuk rangkaian di sini teman-teman. Ini katanya untuk transistornya pun juga udah diganti transistor. Pokoknya transistor yang ada di sini semua itu udah baru semua teman-teman. Jadi saya sudah tidak memikirkan transistor lagi, tidak melakukan penggantian transistor lagi, zaman analisa yang lain. Oke, sebelum saya melakukan eksekusi, saya akan pasang ini dulu teman-teman, untuk menetralisir tegangan atau mereset tegangan, maksudnya membuang tegangan. Untuk membuang tegangan saya menggunakan resistor ini, karena setiap habis dinyalakan untuk saklar powernya itu, untuk elko di sini tidak langsung membuang teman-teman. Untuk tegangannya masih menyimpan, kadang bisa menyebabkan konslet. Jadi ini akan saya pasangin elko dulu.
saya pasangin resistor dulu agar tegangannya itu bisa hilang dengan sendirinya teman-teman. Oke, saya pasang dulu untuk resistornya. Ini ada 2 biji bagian elko di sini teman-teman, elko tegangan yang tinggi. Oke, bisa kita lihat teman-teman, untuk resistornya sudah terpasang. Ini hanya sifatnya sementara teman-teman, selama melakukan perbaikan mesin ini. Jadi power habis di on, kemasukan tegangan. Nah, elko ini kalau nggak dibuang seperti ini, dia masih menyimpan tegangan teman-teman. Takutnya nanti terjadi konslet saat pengukuran. Oke, selanjutnya akan saya coba periksa di sini. Di sini tadi ada resistor beberapa biji. Akan saya coba open dulu, akan saya coba lepas, saya ukur dulu teman-teman untuk resistornya. Nah, ini resistor bagian tegangan 15 volt teman-teman, rangkaian tegangan 15 volt. Akan saya coba lepas dulu. Di sini ada resistor 4 biji teman-teman, ada resistor 4 biji yang ada berhubungan sama transistor TIP. Ini saya coba lepas dulu. Ini untuk resistornya sudah terlepas teman-teman. Nah, ini sudah terangkat 1 2 3 4 seperti ini. Kita lakukan pengukuran seperti ini teman-teman. Langsung ke kalibrasi kali 100 seperti ini. Kalibrasi 100 atau langsung 1 kilo aja teman-teman. Nah, langsung 1 kilo seperti ini. Kita coba. Oke, ini terlihat berapa ini teman-teman, merah-merah hitam, perak 2,2 di sini tidak terukur sama sekali teman-teman. Maksudnya kelihatannya open, airnya putus di sini, tidak ada pergerakan. Terus yang sebelahnya sekitar 4 kiloan teman-teman, 4,7 biasanya. Oke, sebelahnya lagi. Sebelahnya lagi mungkin tidak ada 1 kilo, makanya dia langsung melos. Dan sebelahnya lagi ada sekitar berapa ini, 4 kiloan sama. Nah, seperti ini. Jadi ada salah satu resistor nilainya ini 2,2. Ini udah putus teman-teman. Dia sudah tidak ada nilai resistornya lagi seperti ini. Dia benar-benar sudah open, sudah putus. Oke, akan saya coba ganti dulu. Mudah-mudahan penyakitnya hanya ini teman-teman, sehingga suplai 15 voltnya yang di sini itu tidak tampil, tidak keluar. Oke, akan saya ganti dulu. Nah, ini untuk resistornya akan saya kembalikan lagi teman-teman, resistor yang tadi di open. Begitu juga resistor yang tadi putus akan saya coba ganti dulu.
Ini resistornya 2,2 ohm dan sudah saya siapkan teman-teman. Saya siapkan penggantinya. Oke, resistor sudah diganti. Kita coba nyalakan lagi teman-teman. Kita nyalakan lagi, kita ukur kira-kira tegangan 15 voltnya itu sudah hadir atau belum. Kalau sudah hadir, otomatis lampu-lampu yang di sini, lampu merah, lampu hijau ini udah langsung nyala teman-teman, langsung otomatis nyala. Oke, ini perubahan hitam di sini. Tester kalibrasi ke 50 lagi. Sini teman-teman testernya. Power kita on lagi. Nah, ini ditandain lampu sudah nyala teman-teman. Kemungkinan untuk powernya ini sudah bekerja. Langsung kita lihat seperti ini. Lampunya sudah nyala semua. Kita ukur untuk tegangan plusnya 15 volt. 15 voltnya sudah hadir teman-teman, seperti ini. Saya lepas, saya pasang lagi. 15 voltnya sudah hadir. Oke, selanjutnya kita coba tes signal. Nah, kira-kira powernya sudah bekerja atau belum, atau kita tes basisnya dulu teman-teman. Untuk basisnya itu udah normal atau belum, saya kalibrasi ke 2,5 volt di sini. Untuk ke transistor basis, ke transistor final sini terukur di bawah setengah volt. Saya kalibrasi 2,5, jadi di bawah angka 5, itu artinya juga kira-kira 0, sekian teman-teman, 0,4 sekian, di bawah setengah volt. Ini masih normal. Oke, selanjutnya saya rubah ke AC di sini. AC kalibrasi kali 10. Saya tes signal di sini teman-teman. Saya tancapkan saja di outputnya. Ini kabel merah. Kita tes signal, pencet-pencet bagian low, input low, kita pencet-pencet. Nah, dia ada pergerakan teman-teman. Dia ada pergerakan, ada sinyal, artinya untuk power ini sudah bekerja. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya nanti saya akan saya rapikan lagi, kasih input musik, kita tes suara teman-teman. Jadi perbaikan ini seperti itu teman-teman. Untuk pokok utamanya itu tegangan dulu kita cari, kira-kira hilangnya di mana, tegangan apa saja yang harus ada. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, akan saya rapikan dulu, kita nanti lanjut untuk tes suara teman-teman. Nah, ini sudah saya pasang kabel, dan jangan lupa ya teman-teman, untuk resistor yang tadi yang dipasang itu dipakai saat perbaikan saja. Jadi ini dilepas lagi teman-teman. Untuk resistor ini dilepas lagi karena sudah tidak dibutuhkan lagi, diperlukan saat perbaikan saja. Seperti ini. Satu lagi. Seperti ini teman-teman. Resistor sudah terlepas.
Selanjutnya kita pasang lagi, kita kasih input musik. Oke, selanjutnya ini sudah terpasang teman-teman untuk soketnya. Kita coba nyalakan, kasih input musik. Bismillah. Seperti ini input dari MP3. Berhasil teman-teman. Jadi perbaikan untuk mesin speaker aktif Vita 3 ini cukup penggantian di bagian resistor ini saja, seperti ini teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, perbaikan mesin speaker aktif Vita 3 U12A. Jadi kunci utama yaitu ketelitian. Jadi kita walaupun ada kesempatan kecil, yaitu sebagian resistor yang belum dites tadi ya teman-teman, itu memang cukup berat untuk menganalisanya. Jadi yang penting kita teliti, kita yakin, sabar juga ya teman-teman. Jadi kita tentukan dulu, cari dulu kerusakannya, kira-kira tegangannya itu udah komplit atau belum, kira-kira hilangnya itu di bagian mana, tegangan apa yang hilang. Nah itu mesti dicari, seperti itu teman-teman. Baik, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih, dan jangan lupa jempolnya ya teman-teman. Baik, sekian dulu dari saya. Monggo Mas Mo Channel, sampai jumpa, ketemu lagi di video-video saya selanjutnya.